Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue mau bicara tentang hal yang banyak ditanyain juga sama teman-teman. Gimana sih cara kita mengenali minat dan bakat dalam diri kita? Nah teman-teman, ini uniknya anak muda. Karena masa muda tuh masanya kita mengenali minat dan bakat dalam diri kita. Nah teman-teman, caranya adalah kita nggak akan tahu berapa dalam kolam belum kita nyebur ke dalam. Nah begitu juga masa muda, kita nggak akan kenal sama minat dan bakat kita sebelum kita benar-benar mencoba semua hal baru dalam masa muda, dalam tanda kutip yang positif. Nah jadi teman-teman, gue aja dulu nih jujur ya, dulu tuh nggak bisa nyanyi, tapi alhamdulillah kemarin trending nyanyi dan alhamdulillah banyak yang bilang bagus. Padahal dulu tuh kalau nyanyi, wah itu telinga orang bisa sariawan. Nah tapi teman-teman, karena gue dulu nggak pernah takut untuk mencoba, terus coba nyanyi sampai akhirnya minat dan kemudian menjadi bakat, dari bakat kemudian bisa menjadi sebuah penghasilan dan nggak pernah mundur sebelum perang. Jadi gue perang dulu nih, nanti mau kalah mau menang, ya udah menang alhamdulillah, kalah ya jadi pelajaran. Nah gitu juga teman-teman, kalian harusnya di masa muda. Jadi jangan pernah takut mencoba hal baru, jangan mundur dulu sebelum maju. Jadi ketika kalian mencoba semua hal baru, minimal dari 100 yang kalian coba, nyantol lah kira-kira minat dan bakat kalian tuh 50 atau 60. Daripada kalian cuma nyobanya 5, kalian cuma dapat 3 atau 2. Mending cobain aja semuanya dalam tanda kutip yang positif. Nah akhirnya dari awalnya gue mencoba-coba, kemudian jadi minat dan kemudian jadi bakat, dan dari bakat bisa menjadi sumber penghasilan teman-teman. Nah jadi intinya cara kita mengenali minat dan bakat kita adalah perkenalan. Perkenalannya gimana? Kita cobain. Coba itu gratis kok, nggak bayar, ya kan? Kita nyoba, apa salahnya kita nyoba nyanyi, apa salahnya kita nyoba kemudian berentertain, apa salahnya kita kemudian nyoba bisnis. Pokoknya di masa muda ini, mumpung belum banyak tanggungan, cobain aja semua. Nanti daripada kalian udah baru berkeluarga, kalian baru mencoba, wah nanti gagal. Cobain semua hal, keluarlah dari zona nyaman. Karena kita nggak akan kenal diri kita sebelum kita memaksa diri kita untuk mencoba seluruh potensi. Dan dari kita mencoba, barulah kita akan tahu mana ya potensi yang paling menghasilkan, mana ya potensi yang paling saya suka. Ketika itu sudah kita temui, maka kita akan akan kenal dengan minat dan bakat kita, dan kita akan bisa mendapatkan penghasilan dari situ. Intinya jangan pernah takut untuk mencoba. Makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makan bubur sumsum bareng Anya. Assalamualaikum semuanya. Aduh, suasananya enak banget. Dan gue juga lagi libur alhamdulillah hari ini. Oke. So, gue mau bahas sedikit tentang masa muda. Teman-teman, masa muda tuh sebenarnya masa yang paling, kalau kata orang-orang banyak ya, bahkan kata banyak orang, masa muda tuh masa emas. Masa dimana dalam hidup kita tuh yang paling berharga tuh adalah masa muda gitu. Nah, cuman banyak nih yang justru mereka karena masih muda jadi dientar-entarin gitu. Kan masih muda, ntar dulu lah. Ntar kan masih muda, ntar dulu lah. Padahal sebenarnya masa muda tuh masa yang yang justru harus dioptimalin bener-bener gitu. Kayak misalnya lo mau sukses, nggak bisa sukses ntar tuh, karena ada pepatah juga yang bilang kita akan memetik apa yang kita tanam gitu. So masa muda tuh sebenarnya masa menanam gitu. Dan ketika kalian nanti tua, itu yang akan kalian petik dari apa yang kalian tanam di masa muda. Terus gimana gue kan juga masih pengen main gini-gini. Padahal bisa kita tetap main, tetap gaul gitu, dan kita juga nggak ngelupain masa depan kita gitu. Kita juga nggak ngelupain ibadah kita. Itu sebenarnya bukan soal mainnya, tapi tergantung orangnya gitu. Dia bisa mengendalikan pergaulan atau justru dia yang dikendalikan oleh pergaulan. Nah jadi teman-teman nih di masa muda, kalau bisa usahain semaksimal mungkin banyakin pengalaman, nongkrong relasi, cari hal-hal yang bermanfaat gitu ya kan, ngomongin bisnis, ngomongin agama. Jadi nanti ketika tua teman-teman gak jadi orang yang kosong.